Seorang oknum dosen yang juga berprofesi sebagai notaris yakni terdakwa Tiromsi Sitanggang kembali menjalani persidangan terkait kasus pembunuhan terhadap suaminya sendiri Rusman Maralen Situngkir. Dalam persidangan tersebut, setelah kematian korban, pihaknya sempat meminta kepada terdakwa istri korban untuk divisum. Namun terdakwa menolak suaminya divisum. Sementara kuasa hukum keluarga korban Ojahan Sinurat menilai hakim dan jaksa penuntut umum yang menangani jalannya sidang perkara ini dinilai cukup objektif. Sidang lanjutan dugaan pembunuhan Rusman Maralen Situngkir oleh istrinya yang juga seorang dosen dan notaris di Pengadilan Negeri Medan kembali digelar. Dalam persidangan, jaksa menghadirkan 2 orang saksi dari pihak keluarga korban kepada para saksi majelis hakim yang diketuai Eti Astuti, mencecar sejumlah pertanyaan kepada kedua saksi seputar kasus pembunuhan ini. Di mana para saksi mengaku awalnya mendapat kabar kematian korban di Rumah Sakit Advent Medan. Setelah saksi mendatangi rumah sakit dan menanyakan kematian korban, terdakwa lalu menyebut kalau korban tewas meninggal dunia akibat kecelakaan di depan rumah. Sementara saat kejadian, pelaku sedang membersihkan mobil. Namun saksi Anggiat Situngkir meminta korban untuk divisum. Terdakwa justru menolak dan menyebut kalau dirinya menyaksikannya langsung kejadian kecelakaan tersebut. Hal inilah membuat pihak keluarga curiga, karena tanda-tanda kecelakaan pun tidak ditemukan di tubuh korban. Hingga kasus ini dilaporkan ke Polsek Helvetia. Dari olah TKP, petugas pun memastikan kalau korban meninggal dunia bukan karena kecelakaan. Anehnya, terdakwa justru sempat mendatangi saksi dan meminta berdamai serta mencabut laporannya. Lalu tidak mau dia visum. Ada 2 kali itu. Kalau kita ikut tadi kan agak sedikit aneh juga ya. Pertama, tapi itu pun diakui si terdakwa sendiri bahwasanya dia katanya tidak mau visum dikarenakan alasan sakramen. Tapi ya ini kan kembali kepada ini kan sekarang kan seperti penjelasan majelis tadi. Kita duduk di sini karena undang-undang, oleh karena itu terjadinya pun ini semua ya kenapa terjadi pun karena undang-undang juga. Tidak ada bisa kita kaitkan karena ada sakramen, akhirnya tidak diperbolehkan yang namanya otopsi. Dia dikatakan istrinya tabrakan. Saya lihat luka-lukanya itu sesudah di rumah sakit itu bukan seperti tabrakan. Dia di hidungnya itu ada lubang, di sini pun ada lubang, di sininya bengkak. Jadi saya lihat itu tak wajar. Sehingga saya sudah dibawa di kampung, kami berembuklah keluarga melihat cerita ini kok nggak jelas dia matinya. Saya laporlah di Polsek tanggal 27 Maret itu. Ojahan Sinurat, kuasa hukum keluarga korban, berharap kasus ini diusut tuntas. Sementara sidang dilanjutkan pekan depan untuk kembali mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga korban. Dari Medan, Adi Palaparahap, iNews, melaporkan.